Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Saya print screen absen dulu. Ya, materi kita hari ini ada dua, analisis regresi dengan analisis korelasi dengan analisis regresi. Karena ini berkaitan, jadi saya satukan aja dalam satu kali pertemuan. Jadi analisis regresi yang kita pelajari ini analisis korelasi Pearson. Gunanya untuk mengukur tingkat keeratan linear antara dua variabel. Jadi kalau dalam analisis regresi belum ada yang kita sebut yang mana sebagai X, yang mana sebagai Y. Pokoknya dua variabel saja. Nah, yang mana nilai korelasi ini berkisar antara -1 sampai +1. Yang nilainya dinyatakan dalam persen. Jadi kalau misalnya, ya seringkali dinyatakan dalam persen. Jadi kalau misalnya 1, itu berarti 100%. Itu keeratannya. Nah, kalau korelasinya negatif, itu berarti antara dua variabel, itu hubungannya berbanding terbalik. Artinya, berbanding terbalik itu yang satu, kalau satu bertambah, berarti satu lagi berkurang. Gitu. Kemudian ada yang, kalau misalnya hubungannya itu positif, berarti dia berbanding lurus. Kalau misalnya satu bertambah, variabel A bertambah, variabel B-nya juga bertambah. Sebaliknya kalau variabel A berkurang, variabel B-nya berkurang. Itu namanya korelasi positif. Tapi kalau korelasi negatif, itu berkebalikan. Nah, suatu hubungan itu dinyatakan dia memiliki memiliki korelasi yang kuat apabila nilai korelasinya itu mendekati 1 atau mendekati -1. Sedangkan kalau misalnya dia semakin mendekati 0, berarti korelasinya itu atau hubungan antara dua variabel itu semakin lemah. Nah, hipotesisnya itu dituliskan seperti ini. H0 korelasi sama dengan 0. Dan H1-nya adalah korelasi tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalnya korelasi sama dengan 0, berarti kan tidak ada korelasi ya. Jadi kalau misalnya H0 ditolak, berarti dia H1 diterima, berarti ada korelasi. Tinggal kita melihat korelasinya itu sebesar apa. Nah, bagaimana ketentuan penolakannya adalah kita menolak H0 apabila nilai p-value itu kurang dari alfa. Jadi misalnya ditetapkan alfanya 5%. Nah, dalam membuat interpretasi analisis korelasi ini perlu diingat bahwa korelasi itu hanya mengukur hubungan linear. Kemudian dia sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Jadi kalau kita mau melakukan analisis korelasi, kita itu punya banyak data. Yang nggak bisa cuma satu atau dua data aja. Ya, semakin banyak data, maka semakin bisa menggambarkan korelasi. Nah, jadi datanya itu kan data berpasangan ya. Ini kan kita melihat hubungan antara dua variabel. Jadi datanya itu data berpasangan. Nah, kalau misalnya ada satu yang nilainya tuh sangat ekstrim nggak berkait, maka ini akan mempengaruhi nilai koefisien korelasi. Nanti kita lihat contoh datanya supaya kalian bisa lebih paham. Kemudian kita bisa membuat korelasi hanya jika variabel itu memiliki hubungan sebab akibat. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini memiliki hubungan sebab akibat? Yaitu berdasarkan studi literatur. Berdasarkan studi literatur. Nah, ini contoh datanya. Kita punya data berdasarkan literatur
kedalaman substrat itu berpengaruh terhadap kepadatan gastropoda. Kalian kan sudah praktikum zoologi invertebrata ya? Kan kemarin itu ada menggali-gali juga ya. Kan rata-rata itu hewan itu kan dijumpai di atas ya. Ataupun kalau misalnya hewan itu terbenam, dia mungkin dijumpai dalam 5-10 cm gitu ya. Semakin kita gali semakin dalam, hewannya kan semakin sedikit. Jadi berdasarkan literatur, ada hubungan antara kedalaman substrat yang kita gali dengan kepadatan gastropoda. Di sini kita punya data. Nah, ini datanya ada 7 pasang. Ya, ada 7 datanya, ada 7 pasang. Jadi kalau namanya analisis korelasi, data itu pasti berpasangan karena kita ingin melihat hubungan antara dua variabel sebab akibat. Jadi pada kedalaman 0, artinya di permukaan itu ada 50 individu per meter persegi. Kemudian kedalaman 20 cm ada 45. Kedalaman 80 cm ya, kita gali sampai 80 cm ada 15. Dan berikutnya jadi ini ada 7 pasang data. Sebentar ya. Sebentar, ada tamu. Nah, ini kita ada 7 pasang data. Kemudian, nah setelah kita masukkan data seperti ini, kita pilih stat, basic statistic correlation. Ya, jadi stat, basic statistic correlation. Nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Nah, di sini ada daftar variabel ya. Ada daftar variabel, kita pilih dan kita input. Ini kalau misalnya kalian punya banyak variabelnya, bisa dipilih juga sekalian semuanya. Lalu di sini dicentang yang display p-values-nya, kemudian klik OK. Nah, dia akan keluar hasil seperti ini. Nah, ini kan p-value-nya 0,000 ya. Berarti kita tolak 0. Berarti memang ini ada korelasi. Nah, nilai korelasi Pearson-nya adalah ini. Negatif 0,993 atau negatif 99,3%. Ya, dikali 100. Nah, jadi bisa dilihat bahwa kedalaman substrat itu memiliki korelasi dengan kepadatan gastropoda karena p-value-nya kurang dari 5%, bahkan kurang dari 1% di sini. Hubungan antara kedalaman substrat dan kepadatan gastropoda itu bersifat negatif dengan nilai Pearson correlation sebesar 99,3%. Nah, itu contoh analisis korelasi yang variabelnya hanya 2. Nah, sebetulnya analisis korelasi juga bisa dilakukan untuk banyak variabel. Nah, di bawah ini saya beri contoh itu kelimpahan udang. Jadi, di satu lokasi, berdasarkan hasil penangkapan, ditemukan beberapa jenis udang. Nah, dari jenis-jenis udang itu, didapatlah jumlahnya nih. Ya, dan ini dilakukan di 4 stasiun pengamatan. Ya. Jadi di stasiun A, itu di sini ada 1, 2, ada 7. Ada 7 jenis udang. Ya.
di 4 stasiun. Nah, ini kita ingin melihat apakah antara satu udang dengan udang lainnya itu ada korelasi. Nah, kita langsung masukkan dengan cara yang sama seperti tadi ya, tapi yang variabel yang dimasukkan itu yang ini mulai dari Peneus monodon sampai Macrobranchium. Dimasukkan sekaligus 7 variabel itu dan keluar hasil seperti ini. Nah, ini kita tandai mana yang memiliki korelasi. Kalau kita pakai alfa 5%, berarti yang punya korelasi itu 3 hubungan ini. Ya. Jadi yang pertama itu adalah Peneus penicillatus dengan Alpheus. Dia korelasinya negatif 98,4%. Kemudian ini dia punya korelasi negatif 96%. Lalu yang ini dia punya korelasi 93,3%. Jadi yang bawah ini adalah nilai p-value-nya ya. Yang atas itu adalah nilai korelasinya. Ya, ini disusun seperti ini. Jadi misalnya ada 10 variabel berarti 10 kali 10. Kalau ada 6 variabel berarti 6 kali 6. Cuman karena terbatas dia nggak bisa disusun panjang ke samping, jadi sebagian ada yang disimpan di bawah. Jadi ini salah kontennya itu yang atasnya adalah korelasi, yang bawahnya itu adalah p-value. Jadi ada 3 yang memiliki korelasi. Ya, kalau kita rangkum, dia seperti ini. Misalnya, antara Peneus penicillatus dengan Alpheus taxidomus itu dia punya korelasi ya dalam p-value, dalam alfa 5% ini kan masih ada korelasi. Dengan korelasi negatif 98,4%. Berarti kita interpretasi bahwa korelasi bersifat negatif dengan tingkat 98,4%. Hal ini diperkirakan antara kedua udang ini memiliki rolong ekologi yang sama, ya mungkin dia perlu makanan yang sama, ya perlu ruang hidup yang sama, sehingga terjadi kompetisi di antara keduanya. Kalau yang satu banyak, yang satu nggak bisa banyak, karena ruangnya diambil sama yang lain. Gitu. Ya kalau untuk menginterpretasi ini, selain kita melihat datanya, kita lihat juga di literaturnya. Lalu, nah misalnya ini yang antara Peneus latisulcatus dengan Alpheus taxidomus, dia punya, kalau yang tadi kan korelasinya negatif ya. Nah ini dia korelasinya positif ya. Mungkin dikarenakan hubungan simbiosis mutualistik antara kedua jenis udang ini. Jadi masing-masing memiliki pakan yang berbeda sehingga tidak terjadi kompetisi dalam mencari makan. Saya beri, saya langsung aja ke contoh ya. Saya udah berubah kan tampilannya ke Minitab ya. Nah, jadi ini kan data yang tadi ya, yang kedalaman substrat dengan kepadatan gastropoda. Jadi langkahnya kita pilih stat, basic statistik, lalu ada ini, correlation, diklik. Nah, 2 variabel ini yang kita pilih. Kemudian klik OK. Nah, ini akan keluar hasil yang seperti tadi ya, yang kita bahas. Saya mau kasih contoh yang variabelnya banyak. Misalnya ini.
Nah, ini kan kita punya banyak variabel nih. Ada 20 itu termasuk dengan BMI ini berat ya. Nah, kita mau melihat korelasi antara ke-19 variabel ini. Ini mulai dari, ini tuh panjang total, TL ini hasil data penelitian kakak kelas kalian ya, Rido dan kawan-kawan. Kemudian ini panjang standar. Ya, LM itu lebar diameter mata. Nah, dengan cara yang sama kita pilih basic statistic, correlation. Nah, ini kita pilih mulai dari ini, panjang total sampai TD itu tinggi dorsal. Di select, lalu klik OK. Nah, ini keluar hasil seperti tadi ya, langsung. Nah, datanya 19 kali 19. Nah, misalnya ini ada korelasi ya, yang ini. Ada korelasi antara panjang total dengan panjang cagak, atau inilah yang gampang saya bilang ininya membahasnya. Panjang total itu kalau ikan diukur dari ujung mulut sampai ujung sirip ekor. Itu panjang total ikan. Panjang standar ikan itu dari ujung mulut sampai batang ekor. Batang ekor ya, sebelum sirip. Tapi kalau panjang total itu sampai ujung sirip ekornya. Jadi ini ada korelasi, artinya korelasinya itu 70,4% ya. Artinya semakin panjang totalnya bertambah, maka panjang standarnya juga bertambah. Terus misalnya nih ya, LM itu diameter mata. Diameter mata ini dia punya korelasi dengan sebentar. Apa di atasnya ini? OH kayaknya ini, OH ini opercular height ya. Saya lupa, kalau nggak salah tinggi kepala. Jadi semakin tinggi kepalanya, maka kita buka gambarnya aja deh. Oh, harus dari sini sebentar. Nah, ini ya. 18 itu kan ini diameter mata dengan OH itu ya tinggi kepala. Tinggi kepala itu ini. Jadi kita lihat datanya bahwa diameter mata, kalau yang tadi disebutnya ditulisnya sebagai LM, itu memiliki korelasi dengan tinggi kepala. Jadi semakin besar tinggi kepalanya, maka diameter matanya juga dia akan ikut membesar. Jadi ada
korelasi di situ. Tapi kalau misalnya ini, ya LM dengan yang awal pertama tadi itu kan panjang total ya. Tapi kalau panjang total dia tidak memiliki korelasi dengan lebar mata. Kan wajar ya, orang belum tentu seseorang itu makin tinggi, matanya makin besar enggak kan ya. Tapi biasanya ukuran mata itu dia proporsional dengan besarnya wajah. Kan gitu. Sama kayak pada ikan juga seperti itu. Jadi itu contoh penerapan ya, contoh penerapan analisis korelasi pada suatu penelitian. Nah, setelah itu kita masuk ke analisis regresi. Jadi analisis korelasi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita masuk ke analisis regresi. Ibu, Jadi, saya mau tanya sih. ya. Yang pertama tadi yang ada 2 data itu apa ya, Bu, tadi? Kepadatan gastropoda dengan kedalaman substrat. Iya, itu. Kalau tadi kan di data itu kan dia semakin ke bawah kan nilainya semakin menurun tuh. Jadi paling atas itu paling banyak, paling bawah itu 0. Kalau misalnya datanya di atas dia paling tinggi, terus di tengah-tengah dia menurun, ada sampai satu titik dia 0, tapi semakin ke bawah ternyata nilainya naik gitu. Itu gimana? Ya, bisa jadi. Bisa jadi ya, Bu? Bisa jadi. Tapi Bisa jadi. kesimpulannya nanti nggak ini dong, Bu. Berarti kan Ya. kesimpulannya nggak bisa diambil kalau semakin ke bawah semakin sedikit. Iya, ya karena itu analisis korelasi seperti itu kan dia nggak general, dia tergantung spesifik kasusnya, juga termasuk spesifik lokasi. Ya bisa jadi di lokasi umumnya gitu ya, di lokasi seperti itu, tapi ada satu lokasi yang ternyata tidak seperti itu gitu. Nah, kita perlu tidak hanya dari literatur, kemudian kita bisa melihat variabel-variabel apa lagi yang ada di lingkungan itu yang kira-kira menyebabkan dia seperti itu polanya. Karena itu dalam penelitian kan kita nggak bisa menafikan variabel yang lain. Ya. Kita pelajari lingkungannya kan ya di lingkungan itu kan ada banyak variabel yang bisa mempengaruhi ya. Kenapa dia seperti itu? Ya. Apakah ada pergerakan sedimen gitu gimana kan? Iya. Iya. Kemudian yang tadi yang tabel-tabel tadi yang banyak itu sampai 20 kali 19 kali 19 saya agak kurang paham, Bu, melihat datanya. Oh iya. Dia memang ini ya. Itu karena datanya saya coba di full aja tampilannya. Nah. Ini karena variabelnya banyak, dia kan nggak utuh 19 kali 19 ya. Datanya tuh dipotong. Sebagian itu disajikan di bawahnya. Nah. Jadi ini dari AH sampai LM, kemudian dari DBL sampai LM. Yang ini dipotong, di atasnya ada TL. Ya, nah ini tuh melihatnya gini, saya kasih nih. Lihatnya itu begini. Ini adalah data antara FL dan TL. Terus begini. Ini adalah data antara FL dan SL. Lihat lurus gini. Ini adalah data antara FL dan PL. Seperti itu dia kita ambil lurus berdasarkan baris dan lurus berdasarkan kolom. Itu hubungan antara dua variabel. Nah, ini antara CL dan PL. Berarti antara CL dan PL, kita lihat lagi di gambar yang tadi ya. CL itu, saya kalau lagi gini nggak bisa buka. CL itu adalah panjang kepala, ya kan? 7 ini panjang kepala. PL itu adalah panjang ke sirip dada. Ini, panjang ke sirip dada tuh sampai sini. Saya kasih. Panjang kepala tuh dari ujung mulut sampai belakang tutup insang. Ini panjang kepala.
panjang ke sirip dada itu dari ujung mulut sampai awalnya sirip dada ini. Ini kan sirip dada. Jadi ini nomor 6 ya di sini. Ini nomor 6. Nah, dia itu yang tadi di sini ada hubungan bahwa dia tuh ikan ini tuh bentuknya proporsional. Ketika panjang ke sirip dadanya sekian, maka panjang kepalanya juga akan tambah sekian. Karena ada beberapa ikan yang nggak proporsional tuh. Kepalanya agak lonjong, agak terlalu peang gitu. Nah, biasanya ikan-ikan yang nggak proporsional itu juga nilai jualnya nggak bagus. Karena kita kan suka ada live seafood ya. Kalau di Batak kok ada live seafood tuh. Ditaruh di akuarium, kelihatan bentuk hidupnya kayak gimana. Orang kan kalau milih bukan cuma yang gemuk, tapi dia kelihatan bentuknya itu bagus gitu. Untuk kemudian dimasak. Kecuali kalau belinya yang udah jadi matang gitu kan, nggak kelihatan. Tapi kalau orang kalau pilih live seafood tuh pilih yang dia bagus gitu ikannya. Nah ini antara lain dia menggambarkan seperti itu ya cara bacanya ya. Memang dia harus melihatnya menyeluruh gitu. Nanti Ya, baik, Bu. dirunut Sudah paham. pakai ini, dirunut pakai penggaris atau apa gitu supaya bisa ngeliat lurus. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Nah ini, jadi kita lanjut ke analisis regresi. Nah, kalau tadi di analisis korelasi kita belum melihat mana yang X, mana yang Y, pokoknya ada hubungan lah antara dua variabel. Nah, di analisis regresi ini, itu untuk melihat kekuatan hubungan antara dua variabel. Nah, selain itu juga untuk mengetahui pengaruh suatu atau beberapa variabel prediktor terhadap variabel respon. Jadi kalau pada analisis regresi, X-nya itu nggak cuma satu, bisa mungkin beberapa X mempengaruhi satu Y. Seperti pada pertumbuhan tanaman yang mempengaruhi banyak ya. Sinar matahari, jumlah air yang diberikan, jumlah pupuk. Pupuknya apa juga? Apakah dia N-nya kah, P-nya kah, atau K-nya? Jadi ada banyak variabel. Kalau tadi di analisis korelasi, kita kan cuma melihat dua-dua saja kan, antara satu variabel X dengan satu variabel Y. Pada analisis regresi, kita bisa melihat beberapa variabel X mempengaruhi satu variabel Y. Dan dari analisis regresi juga menghasilkan suatu model, di mana dengan model ini kita bisa melakukan prediksi. Jadi kita ingin melihat, misalnya kita melihat data pertumbuhan tanaman ya. Sinar mataharinya sekian, jumlah airnya sekian, jumlah pupuknya sekian, maka tanaman ini akan tumbuh bertambah tingginya jadi sekian senti. Ada 3 variabel situ yang mempengaruhi. Lalu kita nanti bisa melihat hubungan antara air dengan tinggi tanaman berapa persen. Hubungan antara sinar matahari dengan tinggi tanaman berapa persen. Hubungan antara pupuk dengan penambahan tinggi tanaman berapa persen. Lalu seperti apa model hubungannya? Sehingga kita bisa, nanti ada dugaan, ada persamaan matematis dugaannya, yang kita bisa menduga. Kalau saya kasih air sekian, maka kita duga bahwa tanaman ini akan bertambah sebanyak sekian tingginya. Ya, sama ahli matematis mencoba menduga berapa pertambahan kasus COVID, kan banyak yang mempengaruhi ya, mobilisasi manusia, tingkat vaksinasi, ada banyak pengaruhnya. Ya, kemudian dari situ mencoba memprediksi, dibuat pemodelan ya kan, kira-kira kasus COVID ini berakhir kapan kan gitu. Tapi itu namanya pemodelan itu kan dugaan ya. Pemodelan itu dugaan yang bisa jadi meleset. Kenapa dia meleset? Karena ada variabel lain yang tidak diperhitungkan. Bisa seperti itu. Yang namanya model matematis itu dia hanya dugaan. Kayak kalian baca ramalan cuaca ya kan? Di handphone ada notifikasi ramalan cuaca, hari ini akan hujan jam 11. Nggak taunya nggak hujan. Ya. Dia menduga hujan jam 11 kan atas variabel-variabel tertentu, tapi mungkin ada satu hal yang menyebabkan hal itu tidak seperti model dugaan yang awalnya dibikin.
Nah, variabel respon itu Y ya, Y. Atau variabel yang terikat. Dan variabel prediktor itu X. Jadi X ini, perubahan nilai X akan mempengaruhi perubahan nilai Y sebagai respon. Jadi kalau tadi saya kasih contoh tanaman itu, X ini adalah ini sih, jumlah air, sinar matahari, pupuk yang mempengaruhi Y, di mana Y adalah pertambahan tinggi tanaman. Dia kalau dihubungkan dalam satu variabel persamaan matematis seperti ini, ditambah dengan E. E itu adalah error, ada errornya kan? Nggak mungkin dia persis sama, namanya juga model dugaan. Lalu sini ada B0. B0 ini disebut sebagai intercept. Yaitu adalah nilai respon ketika prediktor bernilai 0. Nih, kalau misalnya X-nya ini dia bernilai 0, maka berapapun nilai, kalau misalnya X1 ya, X1 ini bernilai 0, berapapun nilai B1, dia kan akan 0 ya hasilnya. Sesuatu dikalikan 0 sama dengan 0. Sama juga dengan yang ini, sama dengan juga ini. Nah, kalau misalnya semua X-nya ini 0, maka Y sama dengan B0, ya kan? Karena ini semuanya 0, maka Y sama dengan B0. Nah, B0 ini adalah intercept, nilai variabel respon ketika prediktor bernilai 0. Sedangkan B1, B2, B3, beta ya. Beta 1, beta 2, beta 3 adalah parameter model regresi untuk variabel X1, X2, X3, dan seterusnya. Yang mana dalam model regresi, baik variabel respon maupun prediktor, dia harus dalam skala kontinu. Lalu ada juga error ini, atau residual. Itu adalah jarak antara nilai sebenarnya dengan garis model taksiran yang dirumuskan. Nanti kita lihat di grafiknya lebih jelas. Nah, analisis regresi dilakukan jika variabel independen itu variabel prediktor ya, atau variabel X. Ingat itu. Variabel X itu nama lainnya adalah variabel prediktor atau variabel independen. Memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Variabel dependen itu variabel terikat atau variabel Y atau variabel respon. Ada tidaknya pengaruh antara variabel dapat diketahui dengan mempelajari lebih jauh mengenai kedua variabel. Jadi kita cari dulu di literatur apa yang mempengaruhi. Ya, kayak tadi pertumbuhan tanaman tuh apa yang mempengaruhi. Ya. Nah, sebelum membuat model regresi, langkah awal agar pemodelan regresi bisa mewakili sifat data adalah memeriksa model hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon. Secara umum, ada dua model, yaitu model linear dan non-linear. Nah, kalau misalnya scatter plot menunjukkan bahwa antara variabel X dan variabel Y tidak ada hubungan, maka analisis regresi tidak perlu dilakukan. Karena itu sebelum kita masuk ke analisis regresi, kita lakukan dulu dia analisis korelasi. Ada korelasinya nggak? Kalau misalnya nggak ada korelasi, ya nggak perlu melakukan analisis regresi. Analisis regresi kan kita ingin melihat model hubungan antara dua variabel. Sekarang kalau misalnya antara dua variabel nggak ada hubungan, ngapain kita duga-duga modelnya? Ya. Kalau misalnya si A sama si B, ini sering jalan barengan ya? Mungkin adik kakak gitu. Ada korelasinya. Ya sekarang kalau lihat dua orang yang nggak pernah kelihatan ada hubungan, terus ngapain kita menduga-duga model hubungannya, apakah dia adik kakak, bapak anak, ya kan? Nah, model hubungan ada beberapa macam, ada eksponensial, ada kuadratik, ada parabola, ada spline, dan lain-lain. Nah, dalam Minitab disediakan beberapa model regresi. Ada regresi linear sederhana, ada berganda, ada logistik. Tapi yang kita pelajari di sini hari ini hanya sebatas regresi linear sederhana ya. Kemudian metode yang digunakan adalah metode least square estimation. Jadi metode yang meminimalisasi residual model. Jadi semakin sedikit errornya, maka itu dianggap sebagai model yang paling baik. Nah,
Analisis regresi linear sederhana adalah regresi dengan satu variabel respon dan satu variabel terikat. Satu variabel respon, satu variabel prediktor. Satu variabel terikat, satu variabel bebas. Nah, persamaannya seperti ini. Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah E. Contoh soalnya, ini ada data jumlah nikotin dan karbon dioksida yang dihasilkan dari rokok. Diuji coba pada 25 merek rokok. Ada 25 merek rokok. Ini ada data nikotinnya dalam satuan miligram. Ini ada data gas karbon monoksidanya dari dalam satuan miligram. Jadi kalau kita misalnya menghisap rokok yang kandungan nikotinnya itu 0,86%, asap yang dikeluarkan itu dia memiliki kandungan karbon monoksida 13,6%. Nah, dalam analisis regresi, kita harus bisa mengidentifikasi mana yang X, mana yang Y. Kalau kalian lihat di sini, yang mana yang X-nya? Nah, yang mana variabel X-nya? Berdasarkan penjelasan saya tadi. Nikotinnya ya. Nikotin, kadar nikotin pada rokok mempengaruhi gas karbon monoksida yang dihasilkan ketika dia dibakar. Gitu. Jadi nikotinnya adalah variabel X. CO-nya adalah variabel Y. Nah, ini datanya ada 25 rokok. Kita masukkan di sini datanya. Masukkan ke sini datanya. Pilih Start Regression Fitted Line Plot ini. Nanti muncul kotak dialog ini. Nah, di sini kalian harus masukin yang mana yang X, yang mana yang Y. Kalau tadi di analisis korelasi, enggak, masukin aja semuanya. Nanti dia bentuklah berhubungan antara kolom dan baris. Nah, ini variabel X-nya adalah nikotin, variabel Y-nya adalah karbon monoksida. Di sini kita pilih regresinya adalah yang linear ya. Pilih yang linear. Kemudian keluarlah klik OK tadi, keluar hasilnya seperti ini. Jadi persamaannya adalah karbon monoksida sama dengan 1,665 ditambah 12,40 nikotin. Grafiknya tuh begini. Grafiknya begini. Itu artinya dia berhubungan positif ya. Semakin tinggi kandungan nikotin, semakin tinggi kandungan karbon monoksida. Hubungannya apa? Grafik persamanya dia positif. Kalau bentuknya begini dia negatif. Ya, semakin tinggi, semakin berkurang X, tapi Y-nya semakin tinggi. Kalau kebalikannya arahnya. Sini ada nilai standar deviasi, ini 1,82, ada koefisien determinasi 85,7, lalu yang sudah disesuaikan itu 85,1 ya, R-square adjusted. Nah, lalu ada hasil seperti ini. Ini sama. Lalu ini ANOVA-nya, analisis of variannya. Di sini bisa lihat nilai p-value-nya adalah 0,000. Berarti nilai p-value ini menunjukkan ini ya, menunjukkan ini. Berarti si B1 ini dia nggak sama dengan 0. Karena kalau B1 ini 0, maka kan berapapun nilai X, maka Y sama dengan B0 ya kan? Nah, p-value ini untuk menunjukkan bahwa ini tuh bukan 0. Hipotesisnya. Lalu di sini ada nilai F hitungnya adalah 138,27. Lalu ini tadi nilai koefisien determinasinya, R-square, R kuadrat. Nah, si persamaan 1,665 tambah 12,40 nikotin itu bisa juga dituliskan seperti ini. Ya. Nih, Y sama dengan
1,665 tambah 12,40 X, di mana X-nya adalah nikotin, Y-nya adalah karbon monoksida. Lalu ini ada R square-nya adalah Nah, R square-nya adalah 85,7%. Artinya 85,7% variasi sampel jumlah karbon monoksida dan CO2 rokok dijelaskan oleh kandungan nikotin. Jadi kita kan punya banyak sampel ya, tapi 85,7% variasi sampel itu menunjukkan bahwa karbon monoksida ini bisa dijelaskan keberadaannya oleh si jumlah nikotin. 85,7% itu kalau kita buat dalam desimal itu kan berarti 0,857 ya. Saya buka kalkulator dulu. Sambil nunggu azan. Kalian sambil buka kalkulator juga. Nah, ini. R square-nya kan 85,7 ya, atau 0,857 ya kan? 0,857 itu kan R kuadrat. Kalau kita mau mencari nilai R, itu kan berarti kan akar dari 0,857 ya. Jadi kita
desimalkan dulu dia, baru kita akarkan. Jadi akar dari 0,857 itu sama dengan 0,9257 sekian. 0,9257 sekian itu, kalau kita persenkan, maka akan dapat 92,57%. Paham sampai sini? Ini nilai R² ini kita desimalkan dulu, kemudian kita akarkan. Dapat 0,9257. 0,957 kita kalikan 100, maka dapat persennya. Jadi koefisien determinasi adalah 85,7%. Koefisien determinasi itu dia menunjukkan bahwa variasi sampel dari variabel Y itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Dalam hal ini, 85,7% variasi sampel jumlah karbon monoksida dapat dijelaskan oleh kandungan nikotin. Sedangkan koefisien korelasi itu menunjukkan hubungan linear antara kedua variabel. Jadi, jumlah karbon monoksida yang dihasilkan itu memiliki keeratan hubungan dengan kandungan nikotin sebanyak 92,6%. Ya, jadi determinasi itu dia menunjukkan bagaimana X dapat menjelaskan Y. Sedangkan korelasi itu menunjukkan seberapa erat hubungan antara X dan Y. Gitu ya. Seberapa berat hubungan antara X dan Y pada R. Sedangkan R² itu seberapa jelas variabel X dapat menjelaskan variabel Y. Lalu di sini ada standar deviasinya adalah 1,83. Ini ya, ini dibulatkan jadi 1,83. Nah, tadi hipotesisnya tuh ini ya. Ini hipotesis, ini harusnya disimpan di awal sih. Jadi BK sama dengan 0, BK tidak sama dengan 0. Tadi P-value-nya itu kan 0,000 ya. Maka kita menolak ini. Berarti si BK ini dia tidak sama dengan 0. BK ini dia tergantung banyaknya variabel ya. Kalau di sini kan variabelnya cuma 1. Jadi dia ini B1. B1 sama dengan 0. B1 tidak sama dengan 0. Kalau dia kita tolak ini, berarti kita terima ini, bahwa B1 tidak sama dengan 0, berarti dia ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di mana ketika X berubah, maka Y juga akan berubah. Bentar. Nah, itu kalau tadi kita menginterpretasi hanya berdasarkan nilai p-value ya. Nah, kalau kita mau melihat nilai F, nah kalau kita mau melihat nilai F, kan kita dapat F hitung tadi yang 138,27 ya, di sini. Nah, ini kan nilai F hitung nih, 138,27. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan F tabel, maka F tabel itu cara melihatnya ini. Lihat pada alfa berapa ya. Kalau kita pakai alfa 5%, berarti lihat di F tabel 5%, lalu ini V1, V2. Di mana V1-nya itu adalah jumlah variabelnya. Di sini kan variabelnya ada 1 ya, X-nya cuma 1. Maka V1 itu adalah 1. Dan V2 ini adalah N dikurang K plus 1. N ini jumlah pasangan datanya. Jumlah pasangan datanya tadi kan ada 25 data ya, 25 pasang. Kita punya 25 pasang data nikotin dan karbon monoksida. Jadi yang dimasuk N ini adalah pasangan data ya. Kalau data kan ada 50. Kalau pasangan ada 25 pasang.
Jadi 25 dikurang 1 plus 1. Karena tadi cuma ada satu variabel kan? Nah, dapatlah nilai V2 ini adalah 23. Maka di tabel F, kita lihat pada tabel F 5%, untuk V1-nya adalah 1 dengan 23. Kan kita udah belajar ya, cara membaca tabel F ya. Sudah pernah. Dapatlah nilai F tabelnya itu adalah 4,28. F hitung kita tadi, yang dari ANAVA, itu kan 138,27. Itu kan lebih besar daripada F tabel ya. Karena lebih besar daripada F tabel, maka kita ambil kesimpulan untuk menolak ini. Kita terima ini. Kita terima ini. Kalau kita terima ini berarti disimpulkan bahwa model regresi linear yang kita buat itu telah mewakili data. Ya, model matematis yang dibuat itu mewakili pola data yang kita dapat. Jadi dalam analisis regresi itu yang kita harapkan adalah menerima ini. Karena kalau misalnya kita terima ini, berarti ya modelnya itu sesuai dengan datanya. Nah, ini analisis regresi linear lebih lanjut ya. Jadi walaupun kita sudah tahu parameter modelnya seperti apa, tadi dapat modelnya adalah Y sama dengan A plus BX-nya begini. Maka kita perlu melakukan analisis regresi linear lebih lanjut untuk memperdalam pembahasan model regresi. Caranya, kita pilih start regression ya. Kalau tadi kan kita pilih yang ini nih, fitted line plot. Cuma kita ingin melihat modelnya seperti apa. Nah, dari ini kita nanti keluar kotak dialog seperti ini, kita masukkan responnya adalah karbon monoksida, prediktornya atau X-nya adalah nikotin. Lalu pada graf, ya kita klik graf, kita pilih ini ya, residualnya itu yang regular, kemudian residual plotnya itu yang normal plot of residual. Klik OK. Lalu ini kan di kotak dialog utama ini kan ada result ya. Diklik yang result ini. Lalu ada pilihan seperti ini, kalian pilih yang ini ya. In addition, sequential sums, bla 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 bla. Nah, ini dipilih yang ketiga ini. Klik OK. Lalu pada storage itu dipilih ini residual dan fits. Lalu klik OK. Akan dihasilkan data seperti ini. Ini adalah analisis normalitas data ya dari residu. Tadi kan persamaan itu ada Y sama dengan B0 ditambah B1X ditambah E ya. E itu error. Nah, E itu adalah residunya. Tadi kita punya 25 pasang data, maka ada 25 residu. Ini ada 25 titik nih. 25 titik ini adalah 25 error itu tadi. Nah, kita lihat di sini bahwa si residunya itu, residual plotnya atau errornya itu dia mengikuti sebaran normal. Ya, karena dia mendekati garis lurus ini kan, mendekati garis biru ya. Yang agak jauh kan cuma titik ini aja nih, titik ini agak jauh, titik ini agak jauh. Tapi rata-rata itu dia mendekati garis biru. Berarti dia mengikuti sebaran normal. Lalu dari analisis selanjutnya seperti itu, keluar hasil begini. Ya, kurang lebih sama. Di sini ada nilai mean square error. Ini ya, MSE. Ya, mean square residual error.
Karena kan yang diplot kan residualnya ya, errornya. Nah ini 3,34. MSE ini kan mean square. Berarti kuadrat ya. Nih, S kuadrat itu adalah 3,34. Akar dari 3,34, kalian coba hitung pakai kalkulator, itu kan 1,83 ya. Jadi standar deviasinya adalah 1,83. Standar deviasi 1,83 itu kan bisa 1,83 ke atas atau 1,83 ke bawah. Ya, kita punya data nih. Deviasinya 1,83. 1,83 itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Plus minus. Berarti nih. Sebagian besar kandungan nikotin dalam suatu rokok akan jatuh pada kisaran 2S. Kenapa 2S? Karena tadi plus minus. 2 kali S adalah 3,36. Sampai sini paham nggak? Jadi pertama kan kita dapat ini, MSE-nya adalah 3,34. 3,34 itu diakarkan. Dapat 1,83. 1,83 ini adalah S. S itu dia plus minus. Maka kita kali 2. Jadinya 2S. 2 kali 1,83 adalah 2 kali 1,83 adalah 3,36. Jadi kandungan karbon monoksidanya itu adalah jatuh pada kisaran 3,36. Nah, jadi ANOVA itu kan sebetulnya uji hipotesis kesesuaian model dengan data yang ada. Datanya seperti ini, modelnya kira-kira seperti ini loh, model matematisnya. Nah, dari hasil analisis regresi lanjutan, itu keluar juga ini, di worksheet-nya itu ada seperti ini. Ini kan data kita nih, yang kita input tadi ya. Ini data nikotin. Kalau nikotin data nikotin yang kita hitung pada rokok ini. Data karbon monoksida yang kita ukur pada asap rokok adalah ini. Kemudian ini ada fits di sini. Fits. Fits ini maksudnya nilai dari karbon monoksida berdasarkan model. Kan tadi ada model matematis ya. Kalau pada model matematis itu kita masukkan nilai nikotin sekian, maka berdasarkan perhitungan model, karbon monoksidanya itu adalah 12,32. Tapi berdasarkan hasil pengukuran kita adalah 13,6. Ada residunya di situ, ada selisih kan? Selisihnya adalah 1,27528. Jadi ini nilai residu ini yang di kolom C3 ini adalah selisih antara hasil pengukuran sebenarnya dengan nilai Y berdasarkan perhitungan model. Nah, si nilai residu ini itulah yang dia nilainya antara 0 sampai 2,36. Ini. Tapi ada juga nih yang errornya. Ya, seharusnya itu antara 0 sampai 2,36 sampai 2 kali standar deviasi. Nah, model itu kan dia kita tuh buat model untuk menduga. Data kita itu kan kita punya data di sini mulai dari 0,13 sampai 2,03 ya. Terus kalau kita ingin menduga, terus kalau misalnya nikotinnya ada 1,51, berapa karbon monoksidanya? Kan nggak ada di sini kan, 1,51 kan? Tapi 1,51 itu adalah ada di antara 0,13 dengan 2,03. Berdasarkan model yang ada, kita bisa menduga, oh kalau nikotin itu 1,51, CO-nya itu sekian. CO-nya itu sekian. Dari mana kita bisa tahu CO-nya sekian? Dengan kita memasukkan data pada model matematis tadi itu.
Gitu. Jadi pada worksheet ini itu adalah nilai taksiran. Ini nilai taksiran. Jadi output menunjukkan bahwa kandungan nikotin 0,86, perakiraannya itu adalah 12,32. Tapi hasil pengukuran sebenarnya adalah 13,6. Selisihnya 1,2. Ibu, Nah, ya. saya mau tanya. Tadi kan Ibu bilang kita bisa menduga, misalnya kita kasih angka di nilai nikotin itu di interval paling rendah sama paling tinggi ya, Bu? Nggak bisa di luar itu ya, Bu? Iya, di antara itu. Jadi nggak bisa dikasih nilai nikotin di atas 2,03 itu? Sebetulnya nggak bisa. Kita cuma bisa menduga sebatas model itu dibuat. Ya. Kita kan awalnya kita punya data, dari data itu kita mau bikin model dugaan, lalu kita punya satu data di antara keduanya, terus kita menduga berapa nilainya. Kita cuma bisa menduga sebetulnya hanya pada kisaran model itu. Karena kita kan nggak punya data lebih dari 2,03 itu, mungkin modelnya nggak seperti itu. Karena itu banyak model yang ya seringkali model itu kan meleset ya. Kayak awal-awal COVID kan diprediksi bahwa COVID akan berakhir. Seingat saya itu akan berakhir Oktober 2020. Ini sampai mau akhir 2021 juga belum kan. Kenapa kemudian modelnya itu salah? Ya karena kita belum punya datanya kan. Ya, pandemi baru terjadi beberapa bulan. Datanya belum banyak, itu kita menduga itu kapan terakhir, ada banyak variabel yang tidak terhitung di situ. Kita duga-duga berdasarkan pandemi yang telah terjadi sebelumnya, ya flu Spanyol berapa 2 tahun lebih gitu. Terus kita duga-duga berarti COVID-19 ini juga berjalan selama itu. Ya hal-hal yang ya karena bukan sesuatu yang lazim terjadi kan, sehingga modelnya tidak bisa kita duga. Baik, terima kasih. Ya sebetulnya nggak bisa ya. Tapi kalau misalnya dia mepet-mepet sih masih bisa dipakai lah. Misalnya kan tadi maksimalnya 2,03 ya, terus kita ingin menduga kira-kira kalau nikotinnya 2,1 kan cuma selisihnya dikit ya. Nikotinnya cuma 2,1, berapa sih karbon monoksidanya? Masih bisa lah. Tapi misalnya kita menduga kalau misalnya taunya nikotinnya 4, kan terlalu jauh ya. Bisa jadi ini kan modelnya begini nih, regresi linear. Ya bisa jadi ternyata kemudian berubah jadi begini. Kalian kalau lihat grafik ini di apa? Kalau trading saham kan orang lihat grafik tuh. Kan suka baca ininya nggak? Atau kadang suka muncul iklan ya. Trading saham tuh grafiknya begini, hijau, naik-naik, terus orang memprediksi, oh besok naik saham ini. Berdasarkan grafik naik turunnya harga. Ternyata nggak seperti itu kan. Besok taunya turun tajam. Gitu. Saya masuk ke ininya ya. Jadi tadi nah, ini kan data kita, ini saya hilangkan dulu ya. Ini kita hilangkan dulu. Jadi kita pilih stat, basic statistik, stat, regression, fitted line plot kan. Tadi Y-nya adalah karbon monoksida, X-nya adalah nikotin, kita pilih ini ya, linear. Maka klik OK. Nah, keluarlah yang tadi ya, hasil yang seperti tadi itu. Yang seperti tadi saya nggak bahas lagi deh. Kemudian kalau kita mau lanjutan, maka tadi pilih regression, terus regression ya kan. Ini responnya karbon monoksida, prediktornya adalah nikotin, terus di grafnya kita pilih ini regular dan residual plot atas normal plot of residual, klik OK. Di resultnya pilih yang ini,
Yang ketiga ini, klik OK ya. Apalagi, ini nggak usah. Nah, ini yang di storage itu maksudnya tadi yang mau kita simpan di kolom C3 dengan C4 ini ya. Itu kita masukkan data ini. Residual dengan fits. Klik OK, OK. Nah, keluarlah tadi ini. Nilai ini tadi. Grafik dari upload normal probability dari residunya. Nah, ini tadi yang jauh-jauh nih dari prediksi. Ini jauh. Ini jauh. Kemudian keluarlah ini ya. Disajikan dua kolom ini tadi. Ini residu, ini nilai dugaan. Lalu tadi persamaannya ini kan ya. Dengan persamaan yang seperti ini, yang cuma garis lurus saja itu tadi, dia sudah bisa menghasilkan nilai R-square 85,7% ya. Dan nilai R-nya tadi 90 berapa lupa saya, 92%. Udah besar kan itu ya, sudah besar. Jadi modelnya itu udah bagus gitu. Karena bisa dilihat dari nilai S-square-nya yang besar dan nilai R-nya yang besar. Nah, kita penasaran kalau misalnya modelnya tuh nggak linear seperti ini. Bisa juga pilih Start, Regression, Fitted Line Plot, kita pilih. Terus kalau misalnya regresi modelnya itu kuadratik, kayak gimana persamaannya? Ya, dipilih kuadratik, klik OK. Kalau kuadratik, begini dia. Melengkung ya kan, garisnya. Persamaannya jadi lebih rumit. Jadi, karbon monoksida sama dengan negatif 1,784 ditambah 20,11 nikotin dikurang 3,730 nikotin pangkat 2. Ini pangkat 2 ya. Atau kalau dalam X dan Y itu dituliskan Y sama dengan negatif 1,784 ditambah 20,11X dikurang 3,73 X kuadrat. Dapat di sini R square lebih besar sedikit ya. 89,8%. Lebih besar sedikit aja. Tadi kan 85% ya. Ini 89%. Ini. Coba bandingkan sama yang tadi itu mana ya persamaannya. Kita sandingkan dengan ini. Nih. Kita sandingkan ini dengan ini. Kan titik-titiknya sama nih ya. Ini titik-titiknya sama. Yang beda itu cuma garis birunya aja. Kalau sederhana dia lurus kan? Lurus. Dia cuma Y sama dengan B0 tambah B1X. Kalau kuadratik melengkung sedikit, persamaannya sampai X pangkat 2. Cuma dengan melengkungnya ini maka residunya makin sedikit ya. Ini residu itu maksudnya titik merah yang jaraknya makin jauh ke garis biru itu kan makin sedikit ya. Kayak ini nih, titik yang ini kan dia jauh nih dari garis biru. Tapi kalau yang ini kan jadi ketemu ya dengan garis biru. Modelnya lebih bagus, tapi lebih rumit. Ya. Coba kalian dikasih tahu, saya punya nikotin 5 dimasukin ke sini, dengan 5 dimasukin ke sini, yang mana yang lebih ribet ngitungnya? Yang ini kan? Karena persamaannya sampai X pangkat 2. Nah, kita coba ini. Kita coba sampai yang kubik. Kalau kubik berarti sampai pangkat 3. Klik OK. Nah, kalau yang kubik, begini dia persamaannya. Y sama dengan negatif 0,858 ditambah 15,95X ditambah 1,037X pangkat 2 dikurang 1,471X pangkat 3. Tapi ini cuma beda-beda dikit aja. Ini 89,8, ini
89,9%, cuma beda 0,1% doang. Ya. Ya bisa dipakai, tapi dalam matematis kita mencari yang nilai R-nya besar tapi juga sederhana modelnya. Ya. Kita cari yang sederhana. Kayak dari Batu Aji mau ke mana? Batu Aji mau ke Nagoya gitu. Kalau kalian mau lewat sampai jalan naik Grab gitu kan, mau mobilnya diminta muter sampai Nongsa juga bisa ya. Ujung-ujungnya nyampe juga dia ke Nagoya. Jalurnya lebih jauh, bayarnya lebih mahal. Gitu. Jadi dalam analisis regresi kita nggak cuma mengejar dia skornya paling besar ya, tapi juga melihat dia semakin sederhana sehingga memudahkan dalam perhitungan. Sampai sini cukup jelas? Sama kalau kalian buka Google Map, mau ke sini, mau lewat jalan yang mana, kan ada kadang suka ada pilihan ya. Kalau di Batam nggak terlalu banyak jalannya lah. Kalau kalian di Jakarta ada banyak jalan tikus kan, kita menghindari macet lewat jalan sini, kita ada banyak alternatif. Terus kita pilih yang mana. Gitu. Kalau yang kurang, yang keahlian menyetir di jalan-jalan sempitnya kurang kan, gampang dia lewat gang-gang kan, dengan lewat jalan besar aja lebih aman. Yang lebih begitu. Paham sampai sini? Saya dulu waktu masih tinggal di Bogor, kalau misalnya ke Jakarta, saya nggak hafal jalan, dengan saya parkir di satu tempat yang saya kenal gitu, terus berikutnya saya naik taksi. Daripada kena tilang ya kan? Daripada nanti salah belok ya kan? Kalau Jakarta kita bawa mobil, U-turn-nya tuh jauh gitu. U-turn-nya jauh, mau balik lagi jauh. Nanti kena tilang, bayarnya lah lebih mahal daripada ongkos taksi. Ya kayak kurang lebih gitu, kita nyari yang simpelnya kan. Nah, mudah-mudahan cukup dipahami. Nanti seperti biasa materinya saya upload ya. Materi saya upload juga, rekaman videonya saya upload. Nanti kalian bisa tonton ulang kalau merasa diperlukan. Dan nanti seperti biasa ada latihan soal ya. Materi kita sebetulnya tinggal 2 lagi sih. Habis ini kalau nggak salah masuk ke multivariat. Ya, setelah ini. Kalau gitu saya akhiri ya. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.